Mas, ini obatnya mujarab semua, Mas. Saya butuh buat pusing, Mas. Saya punya solusinya, Mas. Ini ya, ini dapat menyembuhkan semua penyakit, Mas. Mulai dari sariawan, sakit mata, sakit kuping, sakit hati sekalipun, Mas. Kurap, panu, kudis, sesuai dengan kemauan, Mas. Oh, terus harganya itu berapa, Mas? Ini? Ya. Ini, Mas ya. Beli satu ini harganya 50.000. Tapi kalau beli semuanya ini, Mas, 51.000 saya kasih ke Mas. Hah? Ya udah, Mas, saya beli yang 51.000 aja. Saya nggak punya plastik, Mas. Ini ya, Mas ya. Makasih ya, Mas. Makasih, Mas. Oh iya, kenapa tadi nggak nanya cara pemakaiannya? Tanya ah. Hah? Mas, tadi orang yang jualan di sini obat-obatan itu kemana, Mas? Bener pusingnya hilang, tapi kok tambah sakit perut ini. Aduh, harus komplain ini, harus komplain.
Ya kenapa mbak? Mas, obatnya ini kok dibuang sih? Guna lagi mbak. Loh, emangnya ada masalah apa, Mas? Ya kan kemarin kan saya beli obat itu di sekitar lapak di sini. Terus karena obatnya murah, ya udah saya beli. Terus saya nggak nanya kapan minumnya. Ya udah saya minum pagi, siang, malam. Emang sekali minum berapa banyak, Mas? Kalau itu sih saya nggak terlalu merhatikan. Tapi yang pasti saya tuh minumnya lebih dari satu mbak. Soalnya kalau saya pikir ya, kalau minumnya lebih dari satu, ya udah cepet sembuhnya. Emang setelah minum obatnya disimpan di mana? Kalau itu saya nggak terlalu perhatiin sih mbak. Saya taruh sembarang tempat aja. Sekarang, Mas ikut saya dah. Dulu, mau kemana mbak? Udah, sekarang ikut aja. Dulu, mbak ini di mana mbak? Mbak, mau kemana mbak? Mbak? Saya Mas di sini mau menjelaskan mengenai dagu sibu. Hah? Dagu sibu? Dagu sibu itu apa mbak? Dagu sibu itu adalah singkatan dari da, dapatkan, gu, gunakan, si, simpan, dan yang terakhir, bu, buang. Emang pentingnya dagu sibu itu sendiri buat saya apa sih mbak? Nah, pentingnya dagu sibu itu Mas, yang pertama adalah upaya untuk melindungi masyarakat dari bahaya penggunaan obat yang tidak tepat dan benar. Kedua, menjelaskan bahwa ketidakpatuhan dan ketidakpahaman pasien dalam penggunaan obat merupakan salah satu penyebab kegagalan terapi. Dan terakhir, meminimalisir penyalahgunaan obat palsu, obat rusak, serta obat kadaluarsa yang tidak dikelola dengan benar. Setelah tahu pentingnya dagu sibu, saya akan lanjut menjelaskan mengenai da. Maksudnya da adalah dapatkan obat dengan benar. Bagaimana cara mendapatkan obat yang benar? Yaitu, jika ingin membeli obat, maka harus pergi ke apotek. Karena sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian Pasal 24 Poin B. Kalau udah beli obat, lihat betul-betul kemasan obat dan periksa kualitas obat sebelum dibeli. Kualitas kemasan meliputi segel obat, keutuhan kemasan, kualitas printing, dan kerapian kemasan. Konsultasikan dengan apoteker di apotek untuk mendapatkan obat aman, bermanfaat, dan berkualitas. Nah, ini adalah contoh obat dengan logo hijau, yaitu obat bebas. Obat bebas adalah obat yang bisa dibeli tanpa adanya resep dokter. Nah, ini adalah contoh obat yang berlogo warna biru, yaitu obat yang dijual bebas tapi terbatas. Maksudnya, meski bisa dibeli tanpa resep dokter, tapi aturan pakai dan efek sampingnya harus menjadi perhatian. Penggunaannya pun harus sesuai dengan indikasi yang tertulis pada kemasannya. Nah, itu adalah contoh obat yang berlogo warna merah, yaitu obat keras. Obat keras itu hanya bisa didapatkan melalui resep dari dokter saja. Jangan lupa periksa selalu tanggal kadaluarsa obat sebelum pembelian obat. Oh segitu aja mbak? Oke. Yaudah makasih ya mbak. Loh mas, mau kemana? Kenapa mbak? Mas mau kemana sih? Kesal mas masih banyak loh. Ya maaf mbak. Terus selanjutnya ada apa ya mbak? Sekarang mas tutup mata aja dulu. Loh, kenapa harus tutup mata? Udah, tutup aja. Nah, Di mana mbak? Loh, kok ditolong dia mbak? loh, iya kah? Salah, tutup. Gimana sih mbak? Tutup aja, tutup. Salah ini. Gimana sih mbak? Udah, tutup aja, tutup. Nah, ini baru bener. Mbak ini di sini mau ngapain mbak? Nah, gimana kalau sekarang kita duduk dulu dah?
udah ayo. Terus gimana Mbak? Di sini saya mau menjelaskan mengenai GU. Maksudnya GU adalah gunakan obat dengan benar. Obat-obatan tertentu pemakaiannya pun berbeda-beda, tergantung pada etiketnya. Jadi, sebelum pemakaian obat, pasien wajib bertanya terlebih dahulu kepada apoteker. Setelah itu, baca betul-betul etiket cara pemakaian obat dalam kemasan. Ada banyak jenis obat di pasaran seperti melalui peroral, parenteral, topikal, dan perektal. Untuk yang peroral, maksudnya adalah cara penggunaan melalui mulut. Contohnya adalah tablet dan kapsul. Obat diminum dengan segelas air lalu segera ditelan. Aturan pakai meminum tablet dan kapsul adalah dilarang untuk membuka cangkang kapsul dan mengurus suatu tablet karena rasanya yang sangatlah pahit dapat membuat pasien tidak nyaman. Oh no! Macam-macam tablet itu ada banyak, Mas. Yang pertama, tablet hisap. Tablet hisap adalah tablet yang digunakan dengan cara dihisap terlebih dahulu. Kedua, ada tablet kunyah. Tablet kunyah adalah tablet yang digunakan dengan cara dikunyah terlebih dahulu, lalu ditelan, kemudian minumlah dengan air. Ketiga, ada tablet effervescent. Tablet effervescent adalah tablet yang digunakan dengan cara dilarutkan dalam air terlebih dahulu. Keempat, ada tablet bukal. Tablet bukal adalah tablet yang digunakan di antara pipi dan gusi. Kelima, adalah tablet sublingual. Tablet sublingual adalah tablet yang digunakan di bawah lidah. Nah, berikutnya ada obat yang digunakan melalui mulut juga, tapi dalam bentuk cairan, seperti sirup, suspensi, dan emulsi. Berikutnya adalah cara penggunaan obat secara topikal, yaitu salep, gel, dan krim. Oles tipis pada bagian kulit yang sakit, dan telan setelah pemakaian obat, hindari kulit dari air agar obat bisa memberikan efek maksimal. Obat tetes dibagi menjadi 3, yaitu obat tetes mata, tetes hidung, dan terakhir tetes telinga. Selanjutnya, mengenai obat tetes mata. Cara penggunaan obatnya adalah dengan mencuci tangan dengan air dan sabun sampai bersih. Pastikan ujung botol harus tetap steril. Teteskan langsung pada mata sebanyak 1-3 tetes atau sesuai dengan etiket pada kemasan obat. Jangan berkedip terlebih dahulu, dikarenakan agar obat tersebut dapat masuk. Tutuplah mata selama 2-3 menit. Kemudian, bersihkan cairan terlebih dengan menggunakan tisu. Jangan menyeka atau membilas ujung botol tetes. Untuk obat tetes telinga, pertama, cuci tangan dengan air dan sabun. Kedua, pastikan kondisi ujung botol atau pipet tetes tidak rusak. Ketiga, bersihkan telinga bagian luar dengan menggunakan air hangat atau kain lembab dengan hati-hati. Kemudian, keringkan. Keempat, genggam botol obat tetes telinga dengan tangan selama 1-2 menit untuk menghangatkan. Kelima, miringkan kepala sehingga telinga yang sakit menghadap ke atas.
Keenam, teteskan obat sesuai dengan dosis pada lubang telinga. Ketujuh, tekan secara lembut anak telinga atau gunakan kapas steril untuk menyumbat lubang telinga agar obat dapat mencapai dasar saluran telinga. Untuk obat tetes hidung, pertama, bersihkan hidung yang sakit. Kedua, duduk dan tengadah atau berbaring dengan meletakkan bantal di bawah punggung. Kepala tegak ke atas. 3. Masukkan ujung penetes obat ke dalam lubang hidung. 4. Teteskan obat sesuai dosis dan cara pakai. 5. Tekuk kepala ke depan ke arah lutut dan gerakkan dengan pelan ke kiri dan ke kanan. Tetaplah dalam posisi ini selama 1 menit. 6. Duduklah tegak kembali. Obat akan mengalir turun ke dalam saluran nafas. Oh, jadi selama ini saya salah, Dok. Terus habis ini mau ngapain, Mbak? Kok berdiri, Mbak? Mas, minta tolong simpenin HP saya. Oke. Terus gimana? Mbak, kok bisa secepat itu sih pindahnya? Ada deh. Yuk, sekarang ikut aku. Mbak, mau kemana? Terus di sini mau ngapain? Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang simpan. Simpan? Aduh, Mbak, nyimpen obat aja harus ada aturannya. Loh, jangan salah Mas. Justru poin ini adalah poin terpenting karena banyak orang awam yang salah dalam menyimpan obat. Contohnya, menyimpan obat yang terkena terik matahari, menutup obat yang kurang rapat, penyimpanan obat yang bisa dijangkau anak kecil. Yaitu dengan cara simpan obat di tempat sejuk, kering, terhindar dari cahaya matahari langsung, atau sesuai petunjuk yang tertera pada kemasan. Jauhkan dari jangkauan anak kecil. Sebaiknya simpan obat di kotak P3K. Oh, gitu ya, Mbak. Oke. Nah, tinggal satu penjelasan lagi nih Mas, yaitu Tunggu Mbak, stop dulu. Sebelum Mbak pindah ke lokasi-lokasi lagi, saya minta satu aja permintaan, Mbak. Mbak itu jangan pindah-pindah lokasi, ya. Soalnya bikin saya pusing gitu, Mbak. Pakai cara lain gitu, kek. Yang bikin saya nggak pusing. Oh, jadi ini minta cara lain. Oke, baiklah. Itu dong, Mbak. Yang saya suka, Mbak. Mbak, di mana saya, Mbak?
Mbak. Mbak. Mbak, tangan saya keropos sih, Mbak. Coba talinya. Aduh. Mbak, kok sampai caranya kayak gini sih, Mbak? Katanya pingin cara lain. Ya udah kan pakai cara kayak gini aja. Tapi kan, Mbak. Sekarang Mas coba lihat. Di sekeliling Mas ada apa aja? Ya, tempat sampah. Nah, sampah itu identik dengan apa? Buangan kali. Nah, kali ini saya akan lanjut menjelaskan mengenai buang. Buang obat juga gak sembarangan. Tetapi sebelum itu, Mas haruslah teliti dalam mengamati perubahan obat ketika rusak. Dapat dilihat mulai warna, bau, rasa. Cara pemusnahan obat itu beragam, tergantung jenis obatnya. Apabila obat tersebut adalah tablet, cara pemusnahannya adalah dengan meletakkan tablet satu persatu. Setelah itu, persiapkan tanah. Apabila tidak ada tanah, sisa kopi pun juga bisa. Nah, setelah itu, persiapkan pula air. Dan yang terakhir adalah siapkan plastik. Langkah awal yang dilakukan adalah dengan memasukkan seluruh tablet yang telah dihancurkan ke dalam plastik. Lalu, ambillah tanah dan masukkan ke dalam plastik. Ambillah air dan masukkan dalam plastik. Campur hingga merata. Dan pastikan obat-obat tersebut benar-benar tercampur rata, dan masukkan pula obat bentuk cairan bila ada ke dalam plastik. Campurlah dengan menekan-nekan kantong plastik hingga benar-benar rata tercampur. Lalu, buanglah ke tempat sampah. Nah, itu semua penjelasan dari saya, Mas. Oh, kalau gini saya jadi ngerti apa itu dagu sipu dan definisi dagu sipu itu sendiri. Terima kasih, Mbak ya. Ya udah, Mbak, saya lanjut dulu ya, Mbak. Oke, Mas. Semoga ilmu yang saya berikan bisa bermanfaat bagi Mas. Oke. Mbak cantik tadi siapa ya namanya ya?